عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है. आज भी इस सिलसिले में masih berlangsung khutbah berkenaan dengan riwayat hidup para sahabat Badar. Pada hari ini pun saya akan menyampaikan berkenaan dengan beberapa sahabat Badar. Hadrat Khali bin Abi Khali, beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Mashar dan Muhammad bin Umar mengatakan bahwa Hadrat Khali ikut serta pada perang Badar bersama dengan putra beliau, namun beliau tidak menyebutkan nama putranya itu. Sejarawan Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa Hadrat Khali ikut serta dalam perang Badar bersama dengan saudaranya yang bernama Hadrat Malik bin Abi Khali. Berdasarkan pendapat lain, Hadrat Khali ikut serta pada perang Badar bersama dua saudaranya yang bernama Hadrat Hilal bin Abi Khali dan Hadrat Abdullah bin Abi Khali. Hadrat Khali wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Rafi bin Al-Mu'alla. Beliau berasal dari kabilah Khazraj, ranting Banu Habib. Ibunda beliau bernama Adam binti Auf. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Safwan bin Baidha. Kedua sahabat tersebut ikut serta pada perang Badar. Berdasarkan beberapa riwayat, keduanya syahid pada perang Badar. Pada satu riwayat lain dikatakan bahwa Hadrat Safwan bin Baidha tidaklah syahid pada perang Badar. Musa bin Uqbah meriwayatkan bahwa Hadrat Rafi dan saudara beliau Hilal bin Mu'alla keduanya ikut serta pada perang Badar. Hadrat Rafi disyahidkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal.
Sahabat berikutnya Hadrat Dzushimalain Humair bin Abdu Amru. Nama beliau yang sebenarnya adalah Umair, dijuluki Abu Muhammad. Ibnu Hisham menerangkan bahwa beliau dijuluki Dzushimalain karena beliau banyak menggunakan tangan kiri untuk beraktivitas. Sementara dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau biasa sama-sama menggunakan kedua tangannya. Untuk itu, beliau juga dijuluki dengan Dzul Yadain. Beliau berasal dari kabilah Banu Khuda'ah. Beliau sekutu Banu Zuhrah. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dan tinggal di rumah Hadrat Sa'ad bin Khaismah. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Yazid bin Harith. Kedua sahabat tersebut syahid pada Perang Badar. Beliau disyahidkan oleh Usama Jashmi. Ketika disyahidkan, beliau berumur 30 tahun. Dalam kitab Tabaqatul Kubra dikatakan bahwa yang mensyahidkan beliau adalah Usama Jashmi, sementara yang tertulis Abu Usama Jashmi. Sahabat berikutnya Hadrat Rafi bin Yazid. Dalam satu riwayat, beliau disebutkan Rafi bin Zaid. Beliau berasal dari Ansar kabilah Aus, ranting Banu Zuhur bin Abdul Ash'al. Ibunda beliau bernama Aqrab binti Mu'adz, saudari sahabat masyhur bernama Hadrat Sa'ad bin Mu'adz. Hadrat Rafi memiliki dua putra, yakni Usaid dan Abdurrahman. Ibu kedua putra tersebut bernama Aqrab binti Salamah. Hadrat Rafi ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Berdasarkan satu riwayat, pada saat Perang Badar, beliau menunggangi unta Sa'id bin Zaid. Beliau syahid pada Perang Uhud. Sahabat berikutnya, Hadrat Zakwan bin Abdi Qais, berasal dari Ansar kabilah Khazraj, ranting Banu Zuraik. Beliau mendapat julukan Abu Sabu. Beliau ikut serta pada Bai'at Aqabah pertama dan kedua. Ada satu hal yang perlu dijelaskan perihal beliau, yakni setelah hijrah ke Madinah, beliau pergi kepada Rasulullah di Mekah. Pada saat itu Rasul tengah masih berada di Mekah. Beliau juga dijuluki dengan Muhajir Ansar, yakni sesampainya di Mekah, beliau tinggal sekian lama di sana. Dengan kata lain, setelah hijrah ke Madinah, beliau datang lagi ke Mekah menemui Rasulullah. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud dan disyahidkan pada Perang Uhud. Beliau disyahidkan oleh Abu Ahkam bin Akhnas. Hadrat Zakwan bin Abdi Qais disebut sebagai Muhajir Ansar. Allama Ibnu Sa'ada menulis dalam kitab Tabaqatul Kubra bahwa ketika umat muslim hijrah ke Madinah, kaum Quraisy naik pitam, para pemuda sudah pergi hijrah. Satu kelompok Ansar baiat kepada Rasulullah pada kesempatan Baiat Aqabah kedua. Setelah itu, kembali lagi ke Madinah. Ketika orang-orang yang hijrah pada masa awal sampai di Qaba, kelompok Ansar tadi pergi kepada Rasulullah di Mekah, lalu hijrah bersama dengan para sahabat Rasul ke Madinah. Karena itulah mereka disebut sebagai Muhajirin Ansar. Di antara sahabat tersebut adalah Hadrat Zakwan bin Abdi Qais, Hadrat Uqbah bin
Wahab, Hadrat Abbas bin Ubadah, dan Hadrat Zaid bin Lubaid. Setelah itu, segenap umat Muslim berangkat ke Madinah, kecuali Hadrat Rasulullah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali, atau yang berada dalam tahanan, sakit, atau yang lemah atau uzur. Suhail bin Abi Salih meriwayatkan bahwa ketika Rasul berangkat ke perang Uhud, beliau bersabda kepada para sahabat sembari mengisyarahkan ke suatu daerah, siapa yang akan pergi ke arah itu? Di antara Bani Zuraik ada seorang sahabat yang bernama Hadrat Zakwan bin Abdi Qais Abi Sobu berdiri, lalu berkata, "Wahai Rasul, saya yang akan pergi ke sana." Rasul bertanya, "Siapa kamu?" Hadrat Zakwan berkata, "Saya adalah Zakwan bin Abdi Qais." Rasul memerintahkan untuk duduk, dan Rasul mengatakan itu 3 kali. Lalu bersabda, "Kamu berangkat saja ke tempat Anu dan Anu." Lalu Hadrat Zakwan berkata, "Wahai Rasul, saya akan berangkat ke tempat itu." Rasul bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat orang yang tengah berjalan di surga esok, lihatlah orang ini." Setelah itu Hadrat Zakwan pamitan kepada keluarganya, istri dan putri-putri beliau, bertanya, "Anda akan pergi meninggalkan kami?" Beliau melepaskan pegangan tangan mereka ke baju beliau, setelah berjalan beberapa langkah, melihat kepada keluarga dan berkata, "Kita akan berjumpa nanti di hari kiamat." Setelah itu, beliau syahid pada perang Uhud. Pada perang Uhud, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Apakah ada yang mengetahui kabar Zakwan bin Abdul Qais?" Hadrat Ali berkata, "Wahai Rasul, saya melihat seorang pengendara kuda yang tengah membuntuti Zakwan dan sampai di dekatnya. Orang itu mengatakan, 'Jika hari ini kamu selamat, berarti aku yang tidak akan selamat.' Lalu orang itu menyerang dan mensyahidkan Hadrat Zakwan yang saat itu tidak berkendara. Orang yang tengah menyerang itu sambil mengatakan, 'Lihatlah, aku adalah Ibnu Ilaj.' Hadrat Ali berkata, lalu saya menyerang orang itu dengan menebas kaki dan memotong setengah pahanya, lalu menurunkannya dari kuda dan membunuhnya. Hadrat Ali bersabda, ternyata dia adalah Abul Hakam bin Akhnas. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Khawad bin Zubair Ansari. Beliau dijuluki Abdullah dan Abu Saleh dan merupakan saudara dari Hadrat Abdullah bin Jubair yang mana pernah ditunjuk oleh Rasul bersama dengan 50 pemanah untuk menjaga lembah pada perang Uhud, yakni saudara beliau. Beliau berpostur sedang, wafat pada tahun 40 Hijri di Madinah pada usia 74 tahun. Menurut riwayat lain, ketika wafat berusia 94 tahun, beliau biasa menggunakan mehendi atau ukiran gambar pada tangan atau kaki dan wasmah atau mehendi Irani. Hadrat Khawad juga berangkat bersama dengan Rasul ke perang Badar, namun karena terkena ujung batu yang tajam, beliau terluka sehingga Rasul mengirim beliau pulang ke Madinah. Namun Rasul menetapkan bagian harta rampasan perang dan hadiah untuk beliau, seolah beliau ikut serta seperti pejuang lainnya. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Hadrat Khawad meriwayatkan, suatu hari kami beserta dengan Rasul beristirahat di daerah Mar Az-Zuhur. Ketika saya keluar dari kemah, ada beberapa wanita yang tengah berbincang. Melihat hal itu, saya tertarik, lalu saya kembali untuk mengambil jubah dan duduk di dekat para wanita itu.
Huzur bersabda, beliau menutupi diri sendiri dengan pakaian dan duduk untuk mendengarkan obrolan para wanita itu. Saat itu Rasul keluar dari kemah beliau. Ketika saya melihat Rasul, saya ketakutan. Lalu saya berdiri dan berkata kepada Rasul bahwa saya tengah mencari unta saya yang kabur. Lalu Rasul pergi. Lalu saya mengikuti Rasul. Rasul memegangkan kain kadar yang beliau kenakan kepada saya, lalu pergi ke arah semak-semak. Setelah buang hajat, beliau berwudu dan kembali. Air menetes dari janggut Rasul ke dada. Lalu Rasul dengan nada bercanda bertanya kepada saya, "Wahai Abdullah, apa yang telah dilakukan oleh unta itu?" Sebenarnya tidak ada unta yang hilang, dan Rasul merasa bahwa sahabat tersebut hanya duduk-duduk untuk mendengar obrolan para wanita tadi, dan itu perbuatan yang tidak baik. Lalu kami berangkat. Setelah itu, kapanpun beliau menjumpai saya, beliau mengucapkan salam dan bertanya kepada saya, "Abdullah, apa yang telah dilakukan unta itu?" Sementara Rasul sering mencandai saya dengan mengulangi pertanyaan tadi. Lalu saya bersembunyi di Madinah dan mulai menjauhkan diri dari Rasul. Setelah berlalu sekian lama, saya pergi ke masjid, lalu berdiri untuk salat. Rasul keluar dari hujrah beliau dan salat 2 rakaat. Saya secara sengaja melambatkan salat saya, supaya Rasul segera beranjak pergi meninggalkan saya. Rasul bersabda, "Abu Abdullah, seberapa lama pun kamu salat, aku masih menantimu di sini." Saya berkata di dalam hati, "Demi Tuhan, aku akan meminta maaf kepada Rasul, lalu membersihkan kalbu dari hal itu." Setelah saya selesai salat, Rasul bersabda, "Abu Abdullah, semoga keselamatan tercurah padamu. Bagaimana akhirnya kisah unta yang kabur itu?" Saya berkata, "Demi Zat yang telah mengutus Anda dengan hak, semenjak saya masuk Islam, unta itu tidak pernah kabur." Lalu Rasul bersabda sebanyak 3 kali, "Semoga Allah mengasihimu." Setelah itu Rasul tidak pernah menyinggung-nyinggung lagi hal itu. Seolah-olah Rasul mengatakan, "Jangan sembunyikan hal tersebut dariku, karena saya tahu kisah sebenarnya." Kedua, duduk tanpa alasan untuk mendengarkan obrolan orang lain adalah perbuatan keliru. Hadrat Khawad meriwayatkan, suatu ketika saya jatuh sakit, Rasul menjenguk saya. Setelah saya sembuh, Rasul bersabda, "Wahai Khawad, tubuhmu sudah sehat. Untuk itu, apapun yang kamu janjikan kepada Allah, penuhilah janjimu." Saya bertanya, "Saya tidak berjanji apa-apa kepada Allah." Rasul bersabda, "Tidak ada orang yang sakit yang tidak bernazar atau berniat ketika sakitnya. Pasti saja mengatakan, yakni, 'Ya Tuhan, jika Engkau menyembuhkanku, aku akan lakukan ini dan itu.' Jadi, janji yang telah disampaikan kepada Allah, penuhilah apapun yang telah kamu katakan. Walhasil, hal tersebut perlu untuk kita perhatikan dan amalkan." Ketika Perang Handak, ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Banu Quraidah melanggar perjanjian, beliau mengirim utusan kepada mereka. Berkenaan dengan hal ini, dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, ketika Rasulullah mengetahui kabar pembangkangan Banu Quraidah, pertama-tama beliau mengutus Zubair bin Al-Awwam beberapa kali secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui keadaan, lalu mengutus lagi pemimpin kabilah Aus dan Khazraj, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat lainnya yang berpengaruh sebagai utusan secara terorganisir kepada Banu Quraidah. Rasul menekankan bahwa jika mendapatkan kabar yang dapat meresahkan, ketika kembali nanti jangan langsung mengabarkan secara terbuka, melainkan dengan isyarah, supaya tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang-orang. Ketika orang-orang ini sampai di pemukiman Banu Quraidah, mereka pergi ke rumah ketuanya, Ka'ab bin Asad. Orang yang lancang, yakni Ka'ab, itu bersikap penuh kesombongan di hadapan mereka, dan ketika disampaikan perihal perjanjian oleh kedua Sa'ad itu, yakni Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah,
ia dan orang-orang kabilahnya berbicara dengan lancang, "Pergilah kalian, tidak ada perjanjian antara Muhammad dengan kami." Mendengar ucapan seperti itu, para sahabat beranjak pergi, lalu kedua saat itu menemui Rasul dan mengabarkan kejadian tersebut dengan cara yang dinasihatkan. Walhasil, Hadrat Khawad bin Jubair pun termasuk ke dalam golongan sahabat tersebut. Dalam satu riwayat lain, Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Khawad dengan menunggangi kuda kepada Banu Quraidah. Kudanya bernama Jinah. Hadrat Khawad meriwayatkan, suatu ketika kami berangkat untuk ibadah haji bersama dengan Hadrat Umar. Dalam kafilah tersebut, ikut serta bersama kami, di antaranya Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah, Hadrat Abdurrahman bin Auf. Orang-orang mengatakan, "Perdengarkanlah kepada kami syair-syair Jirar," yakni seorang penyair yang baiat pada kesempatan Fatah Makkah. Hadrat Umar bersabda, "Abdullah, biarkanlah Abu Abdullah, yakni Khawad, memperdengarkan syairnya." Lalu saya mulai memperdengarkan syairnya, sampai-sampai tiba waktu sahur. Hadrat Umar bersabda, "Cukup, sudah tiba waktu sahur." Sahabat berikutnya, Hadrat Rabi'ah bin Aqsam. Julukannya Abu Yazid. Beliau bertubuh pendek dan gemuk. Beliau berasal dari kabilah Asad bin Khuzaimah. Beliau termasuk ke dalam kelompok sahabat Muhajir Ansar. Setelah hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat lainnya, tinggal di rumah Hadrat Mubashir bin Abdul Munzir. Ketika ikut serta pada Perang Badar, beliau masih berusia 30 tahun. Selain Perang Badar, beliau juga ikut serta pada Perang Khandaq, Uhud, Sulh Hudaybiyah, dan Perang Khaybar. Beliau syahid pada Perang Khaybar. Beliau disyahidkan oleh seorang Yahudi bernama Harith di daerah Nita. Nita adalah nama sebuah benteng di Khaybar. Ketika syahid, beliau berusia 37 tahun. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Rifa bin Amru al-Juhan. Nama beliau diriwayatkan Wadiyah bin Amru. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Beliau adalah sekutu Ansar kabilah Banu Najjar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Zaid bin Wadiyah. Beliau berasal dari Ansar kabilah Khazraj. Beliau ikut serta pada Bayat Aqbah, Perang Badar dan Uhud. Beliau syahid pada Perang Uhud. Ibunda beliau bernama Ummi Zaid binti Harith. Istri beliau bernama Zainab binti Sahal. Darinya terlahir 3 anak, yakni Sa'ad bin Zaid, Umamah, dan Ummi Kulsum. Putra beliau Sa'ad pergi ke Irak pada masa kekhalifahan Hadrat Umar, lalu menetap di daerah Akarkuf. Akarkuf adalah nama sebuah desa yang terletak dekat dari kota Baghdad. Sahabat berikutnya, Hadrat Rabi bin Rafi Ansari. Ada perbedaan pendapat perihal nama kakek beliau. Menurut satu pendapat bernama Harith, sementara pendapat lain mengatakan Zaid. Hadrat Rabi bin Rafi berasal dari Banu Ajlan, dan beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Zaid bin Muzain. Muzain bin Qais adalah nama ayah beliau. Nama lain dari Zaid juga diriwayatkan bernama Yazid bin al-Muzain. Beliau berasal dari kabilah Khazraj. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Pada waktu hijrah Madinah, Rasul menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Mistah bin Usasa.
putra beliau bernama Amru, dan putri beliau bernama Ramlah. Sahabat berikutnya Hadrat Ayyaz bin Zuhair. Beliau dijuluki Abu Sa'ad. Ibunda beliau bernama Salma binti Amir, berasal dari kabilah Fahar. Beliau ikut serta pada hijrah kedua ke Habsyah. Sepulang dari sana, beliau hijrah ke Madinah, lalu tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Al-Hadam. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman pada 30 Hijri di Madinah. Menurut satu riwayat, beliau wafat pada sore hari. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Rifa bin Amru Ansari. Beliau mendapat julukan Abu Walid, berasal dari kabilah Banu Auf bin Khajraj. Ibunda beliau bernama Ummu Rifa. Beliau ikut serta dengan 70 sahabat Ansar pada Baiat Aqabah kedua, ikut serta pada perang Badar dan Uhud, lalu syahid pada perang Uhud. Sahabat berikutnya Hadrat Ziyad bin Amru. Hadrat Ziyad disebut juga Ibnu Bashar. Beliau adalah sekutu Ansar. Beliau ikut serta pada perang Badar. Saudara beliau Hadrat Zumrah ikut serta pada perang Badar. Beliau berasal dari kabilah Banu Sa'idah bin Ka'ab. Menurut keterangan lain, beliau adalah hamba sahaya yang diperdekakan oleh Banu Sa'idah bin Ka'ab bin Al-Khajraj. Sahabat berikutnya Hadrat Salim bin Umair bin Thabit. Beliau berasal dari Ansar kabilah Banu Amru bin Auf. Beliau ikut serta pada Baiat Aqabah. Hadrat Salim ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pada perang Tabuk, para sahabat yang miskin datang menjumpai Rasul menyampaikan bahwa mereka ingin ikut berjuang pada perang Tabuk. Namun karena tidak ada kendaraan sehingga mereka bersedih. Hadrat Salim juga termasuk ke dalam para sahabat tersebut. 7 sahabat yang miskin datang menjumpai Rasulullah, yang mana saat itu Rasul akan berangkat ke perang Tabuk. Para sahabat tersebut memohon untuk diberikan kendaraan untuk berperang. Beliau bersabda, "Saya tidak punya kendaraan yang bisa kalian gunakan." Lalu mereka kembali pulang sambil mencucurkan air mata, disebabkan karena tidak ada dana untuk membelinya. Ibnu Abbas meriwayatkan ayat yang berbunyi, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun." Artinya, dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu," lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Ibnu Abbas mengatakan, orang-orang yang disebutkan pada ayat tersebut termasuk di dalamnya Salim bin Umair dan Salabah bin Zaid. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua dalam menjelaskan tafsir surat At-Taubah ayat tersebut bersabda, yakni ayat yang berbunyi, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun." Dari sisi penggenapan ayat ini bersifat umum,
Namun orang-orang yang dimaksud di dalamnya adalah 7 orang muslim yang miskin, yang gelisah untuk dapat ikut berjihad. Namun, sarana prasarana tidak dapat memenuhi hasrat keinginannya itu. Mereka datang ke hadapan Rasul dan memohon supaya diberikan sarana kendaraan untuk ikut berperang. Rasul bersabda, sangat disayangkan karena saya tidak bisa memberikannya. Hal itu membuat mereka sangat sedih sehingga mencucurkan air mata lalu pulang. Diterangkan bahwa setelah mereka pulang, Hadrat Utsman memberikannya 3 unta, sementara 4 unta lagi dari sahabat lainnya. Lalu Rasulullah memberikan 1 unta kepada setiap mereka. Hadrat Muslim Maud bersabda, Al-Quran menjelaskan kisah ini untuk memperlihatkan ketulusan orang-orang muslim yang miskin itu. Di sisi lain, para hartawan yang memiliki sarana untuk melakukan safar, namun mereka mencari-cari alasan palsu. Ada beberapa orang yang mencari-cari alasan pada saat itu supaya tidak ikut berperang. Namun, orang-orang miskin tersebut memiliki semangat lain sebagai perbandingan. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa orang-orang yang tersisa di Madinah kesemuanya tidak munafik. Melainkan ada juga umat muslim yang mukhlis. Namun mereka tidak dapat pergi berperang karena tidak mempunyai sarana. Hadrat Muslim Maud menerangkan tafsirnya lebih lanjut. Beliau bersabda, Abu Musa adalah pemimpin mereka. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang Anda minta dari Rasulullah? Mereka menjawab, demi Tuhan, kami tidak meminta unta, tidak juga kuda. Kami hanya mengatakan bahwa kami tidak memiliki alas kaki, sehingga tidak akan dapat melakukan perjalanan yang jauh seperti itu tanpa alas kaki. Jika kaki terluka, maka tidak akan dapat berperang. Jika saja kami hanya mendapatkan sepasang alas kaki, maka kami akan berangkat ke medan perang bersama saudara-saudara kami dengan menggunakan alas kaki saja. Demikianlah kondisi kemiskinan mereka dan bagaimana semangat mereka. Hadrat Salim bin Umair terus hidup sampai masa Hadrat Muawiyah. Sahabat berikutnya, Hadrat Surakah bin Ka'ab. Beliau berasal dari kabilah Banu Najjar. Ibunda beliau bernama Umairah binti Numan. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau wafat pada zaman Hadrat Muawiyah. Menurut riwayat Kalbi, beliau syahid pada perang Yamamah. Sahabat berikutnya, Hadrat Sa'ib bin Maz'un. Beliau adalah saudara kandung Hadrat Utsman bin Maz'un. Beliau termasuk muhajirin Habsyah pada masa awal. Beliau mendapatkan kemuliaan ikut serta pada perang Badar. Ketika Rasul berangkat untuk perang Bawat, menurut beberapa riwayat, Rasul menetapkan Hadrat Sa'ad bin Mu'az, sedangkan menurut riwayat lainnya menetapkan Hadrat Sa'ib bin Utsman sebagai amir ketika Rasul tidak ada. Dalam riwayat lain, nama beliau disebut juga Hadrat Sa'ib bin Maz'un. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk pergi berdagang bersama dengan Rasul. Menurut riwayat Sunan Abi Daud, Hadrat Sa'ib meriwayatkan bahwa saya hadir di hadapan Rasul. Lalu sahabat menceritakan dan memuji-muji saya kepada Rasul. Rasul bersabda, saya lebih mengenalnya daripada kalian. Saya berkata, sadaqta bi abi anta wa ummi, kunta syariki fa ni'ma syarikun, kunta la tadri wala tumari. Artinya, aku rela mengorbankan ayah dan ibuku demi engkau. Benar yang Rasul katakan. Rasul bersama dengan saya ketika berdagang. Betapa istimewanya orang yang menyertai itu. Beliau tidak pernah menentang, tidak juga berselisih. Dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, riwayat tersebut tertulis, kafilah dagang dari Mekah pergi ke berbagai daerah ke sebelah utara, Yaman, dan ke sebelah selatan ke Syria, dan dilakukan secara rutin. Selain itu, ke Bahrain juga. Pada umumnya, Rasulullah pergi ke berbagai negeri untuk berdagang, dan setiap saat beliau senantiasa melakukannya dengan jujur, amanah,
dengan cara yang baik dan penuh kemahiran. Siapapun yang pernah berhubungan dengan beliau di Mekah selalu memuji Rasul. Sebagaimana Sa'ib adalah seorang sahabat yang tengah dijelaskan saat ini. Ketika beliau masuk Islam, beberapa orang menyampaikan pujian kepadanya di hadapan Rasul. Rasul bersabda, "Saya lebih mengenalnya daripada kalian." Sa'ib berkata, "Ya Rasulullah, aku rela mengorbankan ibu bapa demi engkau." Suatu ketika Rasul pernah berdagang bersama saya dan Rasul senantiasa bersikap jujur dalam setiap urusan. Sahabat berikutnya, Hadrat Asim bin Qais. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Salabah bin Amru. Ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, Hadrat Tufail bin Malik bin Khansa. Berasal dari kabilah Khazraj, ranting Banu Ubaid bin Adi. Ibunda beliau bernama Asma binti Al-Qain. Hadrat Tufail ikut serta pada Baiat Aqbah, perang Badar dan perang Uhud. Beliau menikahi Idam binti Kurd. Darinya lahir dua putra, Abdullah dan Rabi. Sahabat berikutnya, Hadrat Tufail bin Numan. Beliau berasal dari Ansar kabilah Khazraj. Ibunda beliau bernama Khansa binti Riyab, yakni uwa dari Hadrat Jabir bin Abdullah. Hadrat Tufail memiliki seorang putri yang bernama Rabiyyah. Beliau ikut serta pada Baiat Aqbah dan perang Badar. Hadrat Tufail ikut serta pada perang Uhud dan saat itu beliau terkena 13 luka. Hadrat Tufail bin Numan yang ikut serta pada perang Khandak, yang mana beliau syahid dalam peperangan tersebut. Wahsy bin Harab yang mensyahidkan beliau. Di kemudian hari, Wahsy baiat kepada Rasulullah. Wahsy sering mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada Hadrat Hamzah dan Hadrat Tufail bin Numan melalui tangan saya. Namun saya tidak dihinakan melalui tangan beliau, yakni aku tidak terbunuh dalam keadaan kafir. Sahabat berikutnya, Hadrat Dihaq bin Abdi Amru. Beliau berasal dari Dinar bin Najjar. Ayah beliau bernama Abdi Amru. Ibunda beliau bernama Sumairah binti Qais. Beliau dan saudara beliau, Hadrat Nu'man bin Abdul Amru, ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Hadrat Nu'man syahid pada perang Uhud. Saudara ketiga beliau, Utbah bin Abdul Amru, syahid pada peristiwa Bir Ma'unah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Dihaq bin Harithah. Hadrat Dihaq berasal dari Ansar kabilah Khazraj. Ayah beliau bernama Harithah dan ibunda beliau bernama Hind binti Malik. Beliau ikut serta pada Baiat Aqbah bersama dengan 70 sahabat Ansar. Beliau juga ikut serta pada perang Badar. Putra beliau bernama Yazid yang lahir dari istri beliau bernama Umamah binti Mu'arith. Sahabat berikutnya Hadrat Khalad bin Suwaid Ansari. Beliau berasal dari kabilah Khazraj ranting Banu Harith. Ibunda beliau bernama Umrah binti Sa'ad. Putra beliau, Hadrat Sa'ib, mendapatkan taufik untuk bergaul dengan Hadrat Rasulullah. Di kemudian hari, Hadrat Umar menetapkan beliau sebagai Amil Yaman. Putra kedua beliau, Hakam bin Khalad. Ibunda keduanya bernama Laila binti Ubadah. Hadrat Khalad ikut serta pada Baiat Aqbah. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan Khandak. Ketika perang Banu Quraidah, seorang wanita Yahudi bernama Bunana melemparkan batu besar dari ketinggian kepada beliau yang menyebabkan kepala beliau pecah sehingga beliau syahid. Lalu Rasul bersabda, Khalad mendapatkan pahala yang sama untuk 2 orang syahid. Rasul pun kemudian menghukum mati wanita tersebut sebagai qisas. Dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, riwayat tersebut tertulis, beberapa umat muslim yang sedang duduk beristirahat di dinding benteng. Lalu seorang wanita Yahudi bernama Bunana melemparkan batu besar dari ketinggian benteng yang menyebabkan syahidnya seorang pria bernama Khalad dan pria lainnya selamat.
ketika Ibunda Khalad mengetahui kabar syahidnya beliau, ibunya hadir dengan menggunakan niqab penutup muka. Dikatakan kepada ibunya, Khalad telah disyahidkan, namun Anda malah mengenakan niqab. Beliau menjawab, Khalad telah berpisah dariku, namun aku tidak akan membiarkan kesopananku terpisah dariku. Pardah adalah kesopanan. Pardah adalah kesopanan, itu akan tetap tegak. Berkenaan dengan syahidnya Hadrat Khalad, penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut. Atas syahidnya Hadrat Khalad, Rasul bersabda bahwa beliau akan mendapatkan pahala sama seperti dua syahid. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun kelebihannya adalah ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa demikian? Kenapa pahalanya sama dengan dua syahid? Beliau bersabda, karena yang mensyahidkan beliau adalah ahli kitab. Sahabat berikutnya, Hadrat Aus bin Khali Ansari. Beliau dijuluki Abu Layla, berasal dari Ansar, kabilah Khajraj, ranting Banu Salim bin Ghanam bin Auf. Ibunda beliau bernama Jamilah binti Ubay, saudari Abdullah bin Ubay bin Sulul. Beliau mempunyai seorang putri bernama Qasyam. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya beserta Rasulullah. Rasul menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Syuja bin Wahab Al-Asadi. Hadrat Awas bin Khali termasuk ke dalam Kamilin. Pada masa jahiliyah atau permulaan Islam, Kamil merupakan sebutan bagi orang yang bisa menulis bahasa Arab, memanah, dan berenang. Kemahiran itu yang membuat seseorang disebut Kamil. Dan kesemua itu terdapat dalam diri Hadrat Awas bin Khali. Hadrat Najiyah bin Ajam meriwayatkan bahwa pada kesempatan Hudaybiyah, ketika disampaikan keluhan kekurangan air kepada Rasul, beliau memanggil saya, lalu mengambil anak panah dari wadahnya, dan memberikannya kepada saya, lalu meminta air sumur dalam sebuah ember. Air dipersembahkan kepada beliau, dan Rasul menggunakannya untuk wudhu, lalu berkumur, dan airnya dimuntahkan lagi ke dalam ember. Saat itu, orang-orang tengah kepanasan. Saat itu, umat muslim memiliki satu sumur, karena kaum musyrikin segera sampai di daerah Baldah, lalu menguasai sumber air. Lalu Rasul bersabda kepada saya, tumpahkan lagi air dari ember itu ke dalam sumur, yang airnya sudah mengering. Lalu tusukkan anak panah itu ke dalam air. Kemudian saya mengamalkan perintah tersebut, demi zat yang telah mengutus beliau dengan hak, sulit sekali saya keluar, yakni tidak lama kemudian air mulai mendidih dan melimpah. Air mengepung saya dari berbagai arah, dan sedemikian rupa air mendidih, layaknya panci yang mendidih, sampai-sampai air meninggi, dan ketinggiannya sejajar sampai ujung. Orang-orang memenuhi wadah dengan air dari sisinya, sehingga tiba saatnya orang terakhir menghilangkan dahaga dengan itu. Saat itu terdapat satu kelompok orang munafik, berada di dekat sumur, di antaranya ada Abdullah bin Ubay juga, paman dari Hadrat Awas bin Khali. Hadrat Awas bin Khali mengatakan padanya, wahai Abul Khubab, kehancuran atasmu. Sekarang kamu harus meyakini mukjizat yang kau saksikan sendiri. Terimalah kebenaran Rasulullah. Apakah masih ada peluang tersisa untuk itu? Ia menjawab, saya sering sekali melihat pemandangan seperti ini. Hadrat Awas bin Khali mengatakan padanya, semoga Allah memburukan kamu dan membuktikan pendapat kamu itu buruk. Abdullah bin Ubay datang ke hadapan Rasul. Rasul bersabda, wahai Abul Khubab, apa yang kamu lihat hari ini, kapankah kamu pernah melihatnya sebelum ini? Huzur bersabda, Hadrat Rasulullah juga mendapatkan kabar sehingga bertanya demikian. Ia menjawab, sebelum ini saya tidak pernah melihatnya. Rasul bersabda, lantas kenapa kamu mengatakan seperti yang kamu katakan kepada ponakanmu? Abdullah bin Ubay mengatakan, astagfirullah. Putra Abdullah bin Ubay bernama Hadrat Abdullah bin Abdullah memohon, wahai Rasulullah, mohon doakan untuk pengampunan baginya. Lalu Rasulullah mendoakan untuk pengampunannya. Hadrat Ali bin Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa ketika Rasul berirada untuk pergi ke Mekah untuk tujuan umrah, Rasul mengutus Awas bin Khali dan Abu Rafi untuk mengirim pesan kepada Hadrat Abbas agar menikahkan
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hadrat Maimunah. Di jalan, unta mereka berdua hilang, lalu mereka beberapa kali berhenti di Batan Rabik, daerah yang berjarak 10 mil dari Rabik, Jufa. Sehingga Rasulullah datang, kemudian keduanya menemukan kembali untanya. Lalu mereka berdua berangkat ke Mekah bersama Rasulullah. Rasul mengirim pesan kepada Hadrat Abbas. Hadrat Maimunah menyerahkan urusan tersebut kepada Hadrat Abbas. Rasul pergi menjumpai Hadrat Abbas, lalu Hadrat Abbas menikahkan Hadrat Rasulullah dengan Hadrat Maimunah. Ketika Hadrat Rasulullah wafat, Hadrat Awas bin Kholi mengatakan kepada Hadrat Ali bin Abi Thalib, "Saya bersumpah kepada Anda, demi Allah Ta'ala, ikut sertakan kami untuk mengkhidmati Rasulullah." Sebagaimana Hadrat Ali mengizinkan beliau. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika Rasul wafat dan berniat untuk memandikan jenazah beliau, lalu Ansar datang dan mengatakan bahwa Allah, kami adalah saudara senenek dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu hendaknya dari antara kami ada yang hadir untuk mengkhidmati jenazah beliau. Ansar, yakni saudara Rasul dari garis nenek. Dikatakan kepada Ansar, tetapkanlah salah seorang di antara kalian. Lalu mereka menetapkan Hadrat Awas bin Kholi. Beliau masuk ke dalam untuk memandikan dan menguburkan jenazah Rasul. Beliau adalah orang yang kuat, sehingga beliau mampu mengangkat wadah air besar dengan tangan sendiri. Seperti itulah beliau menyediakan air. Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Hadrat Ali, Hadrat Fadl bin Abbas, saudara beliau, merupakan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasul. Syukran dan Hadrat Awas bin Kholi turun ke kuburan Rasulullah, yakni untuk meletakkan jenazah Rasul. Hadrat Awas bin Kholi meriwayatkan bahwa beliau hadir di hadapan Rasul. Rasul berkata, "Wahai Awas, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Sedangkan mereka yang takabur, Allah akan menghinakannya." Ini merupakan nasihat penting yang harus kita selalu ingat. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman di Madinah. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.